Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya malikaz zaman wa ya imam al-makan wa ya qa'ima bi amri rahman wa ya warisal kitab wa ya na'iba rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya imam al-muttaqin wa ya suffatal abidin wa ya qawiyal arkan wa ya habib ar-rahman wa ya mujliyal kalamil qadim wa ya shifa'a asqamis saqim ila hadrati sultanul awliya wa qudwatil asfiya qutbur rabbani wal ghawthis samadani sayyidina Muhammad Muhammad Abdul Qasim al-Maslul qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على شمس المرسلين وقمر النبيين وسترة المنتهى العارفين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك وأعطني معك أبدا. الله حذري الله نذري الله شهيد علي الله معي الله مؤني وهو بكل شيء محيط. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الله علم الإيمان وحسن من الشيطان wa bar'atu minal nifaq wa khizun minal niran. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakal mukarramin wal mukarramah, para yai, para ajengan, para ustaz, juga para ibu-ibu ustazah, sahibul bait, pemangku manaqib, yaitu Ustaz Ismail serta keluarga dan seluruh jamaah Tanbihul Ghafilin. Kemudian Yai yang baru saja menyampaikan ilmunya tadi, Yai Nizani. Kemudian Yai Haryanto. Alhamdulillah. Beliau dan juga semuanya bukan bis Haryanto. Ini ada bis Andoyo dia. Jadi sama-sama bis kota disuruh saling mendahului. Biar cepat dapat setorannya. Semuanya yang hadir tanpa terkecuali mengiring doa dari Abah. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus hajatnya pemangku manaqib, yakni tadinya sudah disampaikan, yaitu anandanya yang baru masuk kuliah dan juga yang baru masuk pesantren, dan semua hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Pengeluarannya baik itu persediaan tempat, makanan, minuman dan lain-lainnya, sehingga terlaksana acara zikir dan manaqib ini, seluruh yang dikeluarkan diterima Allah dan Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda sampai tidak terkirakan lagi balasan Allah. Amin Allahumma amin. Yang bersimpuh, yang setengah ikhlas, yang setengah khusyuk, yang sudah gerudel, yang sudah yang ikhlas banget, semuanya masukkan dalam keikhlasannya. Insya Allah duduk kita adalah duduk sebagai mendapatkan kafarah. Kafarah itu pembebasan. Insya Allah dengan duduknya kita bersama di dalam majelis yang sudah kita yakini,
bahwa guru kita menyatakan bahwa majelis zikir itu adalah majelis yang telah dapat ridho ditetapkan keridhaan Allah. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Jadi ghanimatu majalisi zikri al-jannah. Rampasan dari majelis zikir itu surga. Jadi ada saudara kita yang masih mengharapkan, meyakini surga itu nanti, itu urusan dia. Kalau kita surga itu sekarang. Karena itu semua ikhwan dan akhwat thariqah qadiriyah naqsyabandiyah maksudillah senarasa harus dibekali kunci untuk membuka surga. Kuncinya sudah ada di dalam diri. Surga itu yaitu diantaranya wa hussila ma fis sudur, yaitu ketika seseorang itu dibangkitkan daripada yang terpendam di dalam dadanya. Maka Abah Anom membuat kitab yang paling fenomenal, hanya 2 juz, yaitu dengan sangat tipis, kurang lebih sekitar 24 lembar saja. Namanya Miftahus Sudur. Miftahus Sudur itu diartikan kunci pembuka dada. Maka dada-dada orang-orang Islam, orang-orang mukmin harus dibuka. Dibuka itu harus dengan kunci. Yang dibuka itu biasanya yang tertutup. Kalau sudah tertutup, tidak akan ada yang bisa keluar, tidak akan ada yang bisa masuk. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Baqarah ayat 128 Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Bagaimana maknanya? Maknanya tergantung kemampuan ilmunya. Tetapi di dalam ajaran kita, thariqah qadiriyah naqsyabandiyah ma'suriyah senarasa, yang dimaksudkan masuklah Islam secara kafah adalah melalui talqin dzikir. Talqin dzikir itu adalah memasukkan diri ke dalam Islam yang kafah. Kenapa? Islam itu bukan hanya Islamnya saja. Orang Islam saja tidak akan sempurna masuk surga. Tetapi Islam itu didahului dengan keimanan. Atau orang menyebutkan Islam dulu baru iman. Atau disebutkan imannya dulu baru Islam. Tapi iman dan Islam dan iman, kalau tidak akhlaknya, tidak ada adabnya, tidak ada ihsannya, tidak sempurna. Sesuatu yang tidak sempurna, umpama ini pohon pisang. Pisangnya berbuah. Anehnya buah pisang itu punya jantung, nggak punya hati. Ada hati pisang? Jantung. Angel. Ada jantungnya tapi nggak punya hati. Itu enggak ada hati. Itu namanya jantung pisang. Umpama diumpamakan pohon pisang, kok tidak sempurna? Enak nggak kira-kira? Matang enggak, mentah enggak. Apa namanya itu? Mangga ngorak. Bukan Mbak Jamil. Kamu nggak nyambung kamu. Jamil. Bukan mangga ngorak, pisang. Pisangnya itu bangka. Bangka itu apa? Matang enggak, mentah enggak. Enak dimakan nggak kira-kira? Nggak enak, harus diproses. Karena magel itu tanggung itu lah. Sampai mau makan pisang magel gitu? Nggak mau. Ini sudah berbentuk, namanya pisang, umurnya sudah tua, warnanya sudah agak kuning, tapi di dalamnya bongkrek.
Golek kalau golek. Golek. Apa sih? Bahasanya orang Jawa Timur loh Pak Haryanto. Golek. Ya bungkrek itu busuk di dalam. Enak dimakan nggak? Nggak enak. Jadi kalau hanya iman dan Islam saja, tidak ada ihsannya, tidak ada adabnya, tidak ada akhlaknya, maka enggak enak. Tuh. Kedua, contoh, sekarang kan ada musimnya bolu dari Tales, dari Pisah, ya, yang terkenal itu sajalah. Kalau yang lain-lain mungkin Pak Jamil nggak ngerti nantinya kan. Mangga mugrak lagi dia, mangga ngorak mulu dia. Jadi kalaupun ada disajikan di depan kita atau dalam etalase itu nggak ngerti lagi nanti. Angel ini. Udah di meja saja lah, mau besok etalase. Di meja saja lah. Kok di meja disediakan ada tales apa bolu dari tales. Ya, yang namanya bolu dari tales itu ya tales jadi bolu. Cuman tidak semua tales dibiarkan bisa jadi bolu. Bagaimana supaya bisa jadi bolu? Ya diproses, diolah, pengolahan rasa, pengendalian nafsu, kemudian ada. Itulah namanya perilaku atau suluk. Namanya toriko itu metode. Makanya gak usah heran kalau ada orang sudah ditalkin tapi dia tidak seperti kita, tidak mau diajak mujalasah berzikir bersama, tidak mau amaliyah karena dia hanya toriko satu, namanya tabaruk. Apa? Tabaruk hanya mengambil berkah. Dia hanya yakin nanti dia akan dibela oleh Tuhan Syekh Abdul Qadir. Insya Allah. Karena hanya tabaruk. Dan juga orang yang tabaruk ini wajib kita hormati sebagaimana dalam tawasul. Wa usulihim, wa fu'ihim, wa ahli silsilatihim, wal akhidina. Wal akhidina. Dan yang mengambil anhum dari mereka, yaitu berkah. Yang ambil berkahnya saja silakan. Saya kenal sama Gaus. Ya, iya, kenal. Saya kenal sama Arno. Iya, kenal. Itu cuma ngambil tabaruk, hanya ngambil berkahnya. Dapat. Ibaratnya begini, Ustadz Ismail mengadakan acara tahlil 40 harian. Ya, bukan saudara, bukan famili, hanya tetangga, kemudian datang ikut duduk tahlilan, dapat apa? Dapat berkat. Seperti begitu. Tapi dia tidak bisa menghasilkan berkat. Beda dengan yang kedua, yang namanya suluk. Suluk itu adalah orang yang mau menempuh berat seberat apapun. Setelah habis sholat fardu, wajib baginya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai paling sedikit, paling sedikit 165. Ini paling sedikit. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh para salik, orang yang menempuh, orang yang mencari, orang yang punya mujahadah. Sesuai dengan bulan Muharram, guru kita membuat kitab yang sangat fenomenal, yaitu Fadailus Suhur. Makanya dari Muharram 40, mem pertama mujahadatun nafs. Siapa orang yang mujahadah? Siapa mujahidin yang sejati? Yaitu adalah orang yang sebagaimana tadi Qari membacakan surah An-Nur ayat 36. Fi buyutin adinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu bil ghudwi wal aswad. Ghudwi wal aswad ini ayat. Ayat itu kalam Allah. Kalam Allah itu wajib diimani semurni-murninya, sepenuh-penuhnya, setinggi-tingginya, dan setidak ada batasnya lagi. Sebagaimana
kita mengimani ketika i'tidal membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, ditanya syai'in ba'du itu apa? Angel ya. Angel ini ngaji angel ya. Udah dunia kesini udah aku udah pusing. Misalnya tadi minum kontrak sini biar nggak tahu isi. Untung kiai. Orang anak TK diajarin Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Artinya apa? Kami memujimu ya Allah. Rabbana lakal hamdu. Kami memujimu dengan pujian mil'us samawati sepenuh dengan seluruh langit. Langit ada berapa? 7. Maka mil'us samawat itu jamak daripada langit. Sementara cerita langit, anak kecil sudah ditanamkan supaya memuji Allah itu sepenuh langit. Mil'us samawati wa mil'ul ardi, dan juga sepenuh bumi. Bumi ada berapa? 7. Masih katanya satu aja nggak tembus. Orang Prancis, orang Rusia, orang Amerika mencoba menembus bumi, tak tembus sampai hari ini. Belum ada cerita di YouTube kayak di bawah Google, Syekhuna Google ditanya berapa tembusan kedalaman bumi, belum pernah ada. Google belum bisa jawab. Percaya betul? Ini barang angel lagi. Mil'us samawati wa mil'ul ardi, dari bayi kamu sudah baca, tapi dari bayi sampai setua sudah pernah punya bayi, mau jadi bayi lagi. Nah, belum tahu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Itu langit udah jelas. Langit ditanya, itu langit. Bukan Pak, itu bukan langit. Ahli astronomi mana yang itu mengatakan itu langit? Bukan. Hanya batas pandangan mata normal itu menyebut saja biar gampang itu langit. Sekarang bintang itu di langit apa di bawah langit? Di bawah. Kalau di atas langit nggak kelihatan. Seperti ada kayu di atas langit-langit nggak kelihatan. Angel kan? Iya, jangan cuma undang saya nih. Angel ini. Angel. Aduh, Masya Allah. Ilmu tua ya, ilmu tua. Kasih tahu gampang mana. Ini cerita yang angel-angel dulu muter-muter. Biar mumet. Itu hanya pandangan mata normal, batas pandang. Orang ternyata astronot itu bisa sudah sampai ke Mars. Sudah bisa mendeteksi namanya Pluto. Gugusan bintang-bintang itu namanya Bima Sakti. Itu baru ditemukan 12. Ada bumi, ada bulan, ada Mars, ya kan? Ada Pluto, Jupiter, Saturnus, Neptunus. Angel-angel pokoknya. Sekarang nggak nyambung deh, udah. Pokoknya aku aja lupa lagi kan. Pokoknya 12 ya pokoknya. Pokoknya 12 lah. Nggak percaya hitung sendiri lah. Dan bumi ini yang kita injak, ini kedalamannya tembusannya belum pernah ada yang berhasil menembus bumi. Nembus bumi belum berhasil. Kalau cerita pewayangan, Ontorejo, Ontorejo, Ontoseno mlebu bumi, Ontorejo mlebu segara, Gatotkaca Udara. ning angkasa. Bapaknya namanya Werkudara, Baratasina. Itu sesuatu yang menelan yang sangat pahit. Baratasina itu bahasa Arab. Orang yang mau menempuh suatu hal yang sangat pahit. Baratasina. Wayang itu Werkudara. Makanya dengan senjata yang digenggam, pukulnya begini, bukan begini. Nah, sepuluh. Pukulnya begini. Pancangnya kira-kira 10 cm. Namanya Ponconoko. Apa? Tak ngerti kamu ya udah. Aku sengaja malam itu ngejain sambil biar gak ngerti.
kuku poncok oto ini, poncok itu 5, noko itu yang ditetapkan, 5 yang ditetapkan, maka Werkudara itu di barisan Pandawa diurutkan nomor 2. Nomor 2 dalam rukun Islam namanya sholat. Makanya Werkudara itu tidak bisa bahasa, nggak bisa injil kakangku, nggak bisa injil, nggak bisa. Yo kakangku, Kresno cari kakangku, seperti begitu bahasanya, nggak bisa. Naninji paduka, walaupun yang lain halus-halus. Sendiko sesuai kan tetes tahu pandiko. Umpama, tapi untuk Werkudara nggak bisa. Bahasanya begitu. Yang kedua, Werkudara nggak bisa duduk. Jadi sholat itu nggak boleh ditawar dengan cara duduk. Nggak boleh, pokoknya harus bertindak, tidak ada basa-basi. Nggak ada bahasa, pokoknya harus sholat, nggak boleh ditawar. Boleh ditawar sholat itu bila mana ada udzur syaratnya. Contoh di dalam safari, musafir boleh namanya dijama, boleh dikosor. Bahkan kalau lupa karena sakit ayan atau gila 4 hari, kemudian setelah 4 hari sembuh kembali, maka sholat yang ditinggal namanya dikodok, bukan dikodok. Ini kadang-kadang juga aneh, kodok mati sholat, kodok mati sholat. Ini orang komat. Astagfirullah. Ini angel-angel ini. Gak apa-apa ya. Kodok mati kok sholat, kodok mati kok sholat itu kan. Kalau orang nggak ngerti kan, kodok mati sholat, kodok mati sholat, kodok mati sholat, sholat kamu, kodok mati sholat. Pokoknya butuh yang gitu. Nah, makanya Pandawa itu 5. Pertama, Puntadewa itu memegang jemus Kalimosodo. Kalimosodo itu kalimat syahadat. Bahasa dicoba Kalimosodo. Paham betul? Sangat lagi, jangan lupa. Langit, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta. Dan sepenuh setelah itu, setelah mana? Setelah langit dan bumi, apa namanya? Hanya orang Torikoh, hanya seorang mursyid yang tahu setelah langit dan bumi ada satu alam lagi namanya Qaf. Apa? Min Qaf ila Qaf, min ladun Adam ila yaumil kiamah. Tuh, bayangkan. Sampai nanya ke Abah, kalau berani, pusing. Lo dengerin saya aja sampai stres, bagaimana dengan guru saya? Gak usah nanya deh. Mending gak usah nanya. Mending gak usah kan. Udah besok undang lagi lah, cerita lagi gitu. Iya, maaf. Min Qaf ila Qaf, gunung Qaf ke gunung Qaf. Itu gunung Qaf dinyatakan ada di antara langit dan di antara bumi. Masih ada. Di mana diterangkan penduduk Qaf itu bukan kutub utara, kutub selatan. Bukan, itu masih bumi. Ini wamil'ul ardi wamil'u masyita, wamil'u masyita. Dan setelah sepenuh langit dan setelah sepenuh bumi, setelah yang itu mana? Min Qaf ila Qaf, dari Qaf 1 ke Qaf 2. Oh, Qaf kamu harus ulangan. Orang mentang-mentang punya pos 2. Qaf 1 ke Qaf 1 lagi. Tapi orang secara umum menerjemahkan Qaf itu adalah kutub utara dan kutub selatan. Tapi menurut versinya seorang Syekh Mursyid, baik itu yang diterangkan oleh para masyaikh, para mursyid yang terdahulu, termasuk yang orang yang paling asyiknya itu adalah di antara Junaidi al-Baghdadi atau Abil Qasim Junaidi al-Baghdadi. Dan seterusnya Abil Yazid al-Bustami itu bisa menerangkan, bukan hanya menerangkan Qaf 1 dengan Qaf yang 1, tetapi bisa menerangkan tentang terjadinya Mi'raj. Kenapa ketika ada orang bertanya, kenapa Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa? Kan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil Aqsa. Kenapa dari Aqsa baru Mi'raj?
Apakah tidak bisa kalau Mi'raj dari Tambun? Tidak bisa. Karena yang secara syar'i, secara mutlak bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj itu artinya apa? Naik. Mi'rajun tangga. Maka disebut Mi'raj itu karena naik tangga. Tangganya ke langit adanya di Masjidil Aqsa. Ini kitab tasawuf yang bisa menjelaskan. Kalau orang biasa mah, boro-boro, percaya aja enggak? Percaya saja? Enggak sekarang enggak tahu. Zaman sekarang banyak apa sedikit orang yang tidak percaya dengan Allah. Banyak. Jahiliyah itu sekarang, dulu, atau dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang jahiliyah itu tetap jahiliyah. Jangan bayangkan zaman jahiliyah zamannya Abu Jahal. Emang Abu Jahal yang sekarang nggak ada? Lebih banyak kan sekarang. Tuh, supaya beda, jangan seperti Abu Jahal. Paling tidak sabaha biqaumin bahwa minhu. Siapa orang yang mirip-mirip menyerupai orang itu berarti dia termasuk. Makanya guru kita dengan begitu bijaksananya, dengan luasnya kejebaran rahmaniyah, santrinya diwajibkan pakai peci merah putih. Man sabaha biqaumin bahwa minhu. Siapa orang yang menyerupai berarti dia bagiannya. Paling tidak kalau sudah pakai peci merah putih, mau pinter mau enggak, mau ngerti mau enggak, pokoknya ini santrinya Abah. Ya usah gitu aja udah. Angel. Suruh pakai peci merah putih, angel. Ngapain emang kalau enggak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak pakai peci merah putih juga enggak apa-apa. Cuman enggak dapat apa-apa. Angel. Maaf ya mas, beli kalau nggak minta pakai Ismail. Kalau di tempat managem saya yang masih pakai peci merah hitam langsung dikasih merah putih. Punya nggak? Ada. Kasih langsung kasih. Langsung seperti apa? Orang itu seperti apa? Kasih. Harus bagi. Kalau nggak nanti pesen saya sendiri. Saudara Muhammad. Masih ada 10 menit. Terus kira. Terus. Lanjut. Ayo tenang. Kalem. Bil samawati wa bil ardi wa bil masyita min syai'in ba'du. Dan juga setelah itu ada qaf dan juga ada Mi'raj itu harus dari Masjidil Aqsa. Harus. Tidak bisa Mi'raj dari tempat lain. Kemudian saking karena Rasul itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, maka setelah Mi'raj yang pulang dari Sidratul Muntaha, setelah dari Rafrah, dari bertemu dengan Allah, cerita bertemu dengan Allah harus yakin. Banyak orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad, banyak atau sedikit? Banyak. Sekarang banyak nggak yang tidak percaya dengan Abah Hanom? Banyak nggak yang tidak percaya dengan Abah Gaos? Banyak nggak yang tidak percaya dengan saya? Ya ngapain pusing? Biarin aja. Urusan dia. Yang dia yang nggak percaya ngapain gue yang pusing? Urusan dia, lo makan sendiri aja. Lo nggak percaya sama Abah Hanom, makan sendiri. Biarin urusan dia. Makanya dalam Mankoba jangan kaget. Guru kita, Tuan Syekh dari Tuan Syekh yang awal sampai Tuan Syekh nanti hari kiamat akan berdiri di gerbang pintu neraka. Kalau ada orang pakai peci merah putih masuk ke neraka, dijagain. Oh belum ada ya peci merah putih. Enggak tenang. Udah tenang. Gak apa-apa, ini kan baru sekali ya kan. Dan besok datang lagi kok masih begitu ya itu. Biarin aja aku berapa gak tahu lah. Takutnya tersinggung. Orang Indonesia tuh aneh-aneh. Dikasih tahu sakit hati, didiemin enggak. Tidak angel ini angel. Barang angel ini. Ya seperti tadi punya jantung tapi nggak punya hati. Kan angel gitu. Barang angel. Ada yang nyata tapi kamu nggak tahu kalau nggak saya kasih tahu ya kan. Sallu ala Muhammad. Nah itu. Kemudian apa lagi? Bahwa memang dengan metode ihsan, maka hanya ihsan yang tidak punya rukun. Islam ada rukunnya, iman ada rukunnya, ihsan nggak ada rukunnya.
Nggak ada orang bertanya rukun ihsan berapa. Yang nanya itu yang nantinya. Nah saya baru dengar masa ada orang nanya rukun ihsan. Al-ihsanu berarti satu apa dua ihsan itu? Satu al-ihsanu. Ihsan itu antakbudallah ka'annaka taruh. Ini masalahnya loh. Masalah paling sulit itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Berarti bicara ibadah itu bicara seakan-akan. Lu seakan-akan kok dibahas gimana kira-kira? Mumet gak kepalamu? Gak ketemu kalau tidak punya guru, tidak punya wasilin, orang yang menghantarkan kepada hadrat Allah, yang mengantarkan ilmu tidak akan mengerti, tidak akan tahu. Ada berapa itu? Tuh, bagi yang masih hitam-hitam dibagi, jangan dilempar bunga di kantong lagi. Ini yang mereka saya nih kasih dulu nih. Tuh, jadi muridnya apa? Ya langsung dipakai mas. Kalau apa begitu? Oh sini langsung pakai. Enggak domelin enggak enak jangan sambil kan domelin dulu baru dikasih. Rukun Islam, rukun iman, tapi ihsan nggak pakai rukun. Si ihsan itu nggak bisa rukun dengan siapapun, karena dia sistemnya, prinsipnya dia satu, antakbudallah ka'annaka taroh. Dia beribadah kepada Allah sampai ibadahnya seakan-akan bisa tembus melihat Allah. Dan ini kalau tidak ada ilmunya, tidak ada gurunya, nggak ngerti. Nggak bakalan ngerti. Dikasih mati 7 kali, hidup 7 kali, nggak bakalan ngerti. Saking angelnya, wangel itu pokoknya. Bener angel. Loh, gimana kamu ibadah seakan-akan melihat Allah? Nggak mungkin, nggak mungkin. Makanya ada jalan tol, jalan tembus, jalan pintas namanya berwasilah, berrobito, beriadah, bermujahadah. Kemudian wattabi sabila man anaba ilaiya, atau dalam surah Al-Kahfi, man yahdihillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Mesti punya mursyid. Mursyid itu bahasa Al-Quran. Kalau orang Arab mursyid itu sopir. Paham betul? Sampai kalau bilang abah sopir, nyopirin semua umatnya, santrinya. Makanya yang dibilang dibelain oleh Tuhan saya itu yang dicatat di dalam bukunya. Kalau ada orang baru mendengar seperti saya dulu baru mendengar, kalau begitu Tuhan saya lebih hebat dari Nabi Muhammad loh. Bukan Muhammad dong, Muhammad udah koi internasional dulu udah mati. Berarti Tuhan saya lebih hebat dari Kanjeng Nabi Muhammad dong. Ya kan? Kenapa? Tuhan Syekh Abdul Qadir sudah bersumpah tangannya di atas kepala murid-murid. Hanya muridnya sangat mungkin kalau Kanjeng Nabi rahmatan lil alamin kepada seluruh umat. Makanya saking sayangnya Kanjeng Nabi Muhammad itu cara segalanya pakai ihsan, pakai adab, pakai akhlak, cara menyembelih, ada tata caranya. Yang membuat peraturan semuanya itu Kanjeng Nabi Muhammad sebagai sunnah, yang mana sunnah ini juga atas perintah bisikannya Jibril itu langsung dawai dari Gusti Allah. Ya sangat mungkin kalau abah kau hanya belain muridnya paling berapa juta, sedikit kan? Dan kamu tahu nggak, orang penduduk surga itu bisa mensafaati satu orang masuk surga biasa bisa mensafaati 70 keluarganya. Jadi seandainya sampean masuk surga, kemudian kok sampean bersahabat dengan siapa namanya umpamanya Ustaz Mantri, kok sampai di surga, kemudian sampai tanya sama Gusti Allah, ya Allah, aku dulu duduk malaikat bareng sama Ustaz Mantri. Amin umpama. Mantri, ya Allah, saya punya sahabat namanya Mantri, saya kok kangen banget. Ya Allah, datangkan Mantri. Mantri ternyata dicari-cari, tidak di surga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nggak ada.
adanya di Pojokan. jangan bilang neraka. Nggak tahu di mana. Ya di surga. Nggak tahu lagi di mana, lagi dari korek api ke neraka ke mana. Katanya ngerokok di surga itu nggak ada yang bawa api katanya. Kalau mau ngerokok ke neraka dulu katanya gitu. Ceritanya akhirnya semua permintaannya hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqin lahum fiha faqihatun wa lahum ma yad'un. Semua apa yang ia inginkan Allah kasih, termasuk aku kangen karo Mas Mantri. kemudian Budi aku dikit iya Pak Noto makanya saya bisa nanya, ya Allah saya dulu punya sahabat namanya dia dulu dibuat, sekarang kok nggak ada ya Allah, di mana? Apakah dia lebih tinggi dari saya surganya gitu kan? Dia bilang bisik-bisik malaikat, ya Allah, umpama, jangan nangis. Nah, ya Allah, panggil ya Allah bawa ke sini, tapi biar gampang biar dandan datang ke sini, karena kata janjinya Allah dalam surah Yasin begitu. Wa azwajuhum, mereka bersama istri-istri berkelek-kelekan di depan. Di dilalin ala arwah lahum fiha faqihatun walahum mayadun. Baginya apa yang dia inginkan dikasih. Kalau guru kita hanya ingin dikasih, ya Allah masukkan semua muridku ke surga, sangat mungkin nggak? Sangat mungkin. Masa gitu aja nggak ngerti? Jangan ngerti bersambung lah. Masa ngomong terus ini suruh mau tamati. Angel ini. Udah tahu saya nih, kamu udah dari tadi nggak ngerokok, udah tahu udah. Kedip udah tahu. Saya juga udah pengen buru-buru pulang, saya udah kangen sama istriku. Itu kan ya begitu. Alhamdulillah malam ini paling tidak kacau nih, belum sampai nih bahasanya apa ya kan. Tadi Ihsan tadi diakhiri saja ya supaya paham. Boleh-bolehnya nanti Ihsan. Siapa Ihsan? Ihsan itu kamu menyembah Allah seperti kamu melihat Allah. Tapi kalau kamu tidak bisa, ibadah kamu tidak bisa melihat Allah, maka bersamalah orang yang sudah bersama. Namanya sohbah. Sohbah dalam status saya tadi sudah saya kirimkan, status di sohbah itu bersama guru rohani atau bersama ikhwannya. Kenapa? Kalau bersama ikhwannya, maka begitu melihat saya, dikir kopinya sambil itu. Sampai melihat tetangga sampean yang sudah talqin, dikirnya itu. Itu pentingnya bersama ikhwan. Bukan nggak boleh bersama orang lain, cuman potongan kayak kalian. Kalau bawa orang lain, kalian yang ke bawah. Ini udah tak lihat dari kuku saya kelihatan ini. Jelas banget dari kuku saya kelihatan. Boro-boro kamu mau bawa orang jadi ikhwan jadi talqin, kamu yang malah ke bawah sama mereka. Jadi yang bahaya, makanya guru saking sayangnya, gue suatu gimana iban baik. Besok ada menakib lagi, tonton lagi. Besok ada datang lagi. Antak utolok karena kata wa inlam takun tarufa innahu ya roka. Yakini bahwa Allah pasti mengawasi kita. Mengawasi itu namanya muraqabah. Muraqabah itu hanya ditemukan di dalam metode namanya thariqah. Tidak ada thariqah, tidak ada muraqabah, tidak ada mukasafah, tidak ada apalagi itu. Tidak ada. Orang itu biasa-biasa saja, tidak dikir udah biasa saja. Padahal dia tidak dikir itu sebetulnya sudah berdosa. Mana ayatnya? 103 surah An-Nisa. Wa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Fadhkurullah tidak putus sampai situ. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubin. Wajib kiranya kamu berzikir setelah sholat, baik zikirnya kamu sambil qiyaman itu berdiri, atau sambil duduk, atau sambil ngeletak. Saking nggak kuatnya, nggak punya tenaga, saking loyonya, ngeletak itu boleh, harus digerak sholat harus gitu.
Sementara orang-orang di sana kita kasihan melihatnya, habis sholat enak saja, nggak merasa berdosa, main lari saja, nggak pakai berpikir. Sementara dia yang dicari adalah Robbana atina fitunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahasa Jawa nih ati toto titik tentrem kertoto ing raharjo. Kumahrifah loh jinawi kabeh subur sarwa tinandur. Seperti begitu ya, kurang lebihnya. Inginnya enak, inginnya damai, inginnya tentram, inginnya senang, tapi jangan lupa Al-A'raf ayat 28 ala bidzikrillah, pakai ala kalau ahli balaghah tuh ngerti, ya ini pasti ngerti. Kalau ala itu nggak ada duanya, hanya dengan itu, hanya dengan zikir saja hati tenang. Sementara zikirnya enggak kepengen tenang, kira-kira sama dengan begini, saya kepengen makan, saya kepengen makan, tapi diam baik, beli beras enggak, masak enggak, ya kan, ke warteg enggak, saya kepengen makan, dengar, Enggak. mudar bisa, boro-boro kenyang. Nah itulah orang tidak mau bertoriko begitu, ya mati kelaparan. Saya mau ibadah, saya mau takwa, tapi mau itu sudah No. hanya dengan zikir kepada Allah saja jiwanya menjadi tenang. Tanpa dengan zikir gak bakal bisa tenang. Kalau gak percaya nanti kita siapkan semua alasan dan bantahan kita kepada Gusti Allah setelah mati saja. Jangan dibantah di sini udah jam 10. Baik ya. Tenang Pak. Lewat 5 menit teman sendiri ya. Udah gitu lah. Apa 86 Pak Garin ya? Pak Garin kan Pak mantan polisi itu. Pak Garin 86. Apa itu 86? Ya sudah gitu saja. Tapi insya Allah walaupun sambil guyon, tapi sebetulnya ilmu itu dari banyak. Kalau bisa mencerna, apa dari sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh setelahnya, dan mi'raj harus dari Masjidil Aqsa. Oh, itu perlu dibahas sampai 6-70 tahun lagi. Tapi tidak apa-apa lah, soalnya yang penting talqin saja. Sudah talqin terus pakai daging merah putih, udah beres kan. Baik, begitu saja. Insya Allah nanti kalau ada yang mau talqin dikir, kewajiban saya sebagai wakil hanya menyampaikan. Nanti kalau ada yang minta kita kasih, kalau enggak ya alhamdulillah aku langsung bisa pulang ya. Begitu saja. Doa terakhir, doa dari guru kita bersama, semoga Allah berkahi semuanya. Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya. Allah berkahi selama-lamanya. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.